Kembali disergap pemirsa, puluhan remaja nekat berkonvoi saat malam takbiran di tengah pandemi corona. Puluhan motor ditilang, remaja yang terjaring razia mendapat hukuman cukur rambut. Nekat konvoi dengan sepeda motor saat malam takbiran, puluhan remaja, 3 diantaranya wanita di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terjaring operasi polisi. Para remaja ini tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Di Mapores Pelabuhan Makassar, polisi memberikan sanksi sosial dengan mencukur rambut para remaja ini. Selain itu diamankan 20 motor yang tak memiliki kelengkapan surat kendaraan, tidak menggunakan plat, serta menggunakan knalpot bising. Polisi juga menemukan senjata tajam yang disimpan di salah satu motor. Para remaja ini juga diperiksa suhu tubuhnya. Beberapa di antaranya memiliki suhu di atas 37 derajat dan akan menjalani rapid test. Yang 37 ke atas, itu untuk melihat apakah memang reaktif apa tidak. Untuk kendaraannya tersendiri, Pak? Untuk kendaraan sendiri ini kita tilang, ya, karena yang anak-anak ini melakukan konvoi tidak menggunakan helm, ada yang tidak mempunyai bilik SIM. Sejumlah remaja dengan suhu di atas 37 derajat Celcius dibawa ke lokasi karantina. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, waspada pelaku penjambretan handphone. Seorang wanita pengendara motor menjadi korban jambret, pelaku merampas handphone korban. Korban nekat mengejar pelaku hingga terjatuh dan menjadi bulan-bulanan masa. Pelaku jambret ini tak berkutik di amuk massa setelah mencoba menjambret handphone di kawasan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Sumatera Barat. Meski sebagian warga berusaha mengevakuasi, namun pukulan warga tak terhindarkan hingga membuat pelaku jambret ini babak belur. Sebelum beraksi, pelaku bersama rekannya membuntuti korban, seorang remaja putri yang hendak pulang mengendarai sepeda motor. Saat korban lengah, kedua pelaku menggasak handphone korban lalu kabur menggunakan sepeda motor. Korban bersama warga sempat mengejar hingga salah seorang pelaku terjatuh dari sepeda motor dan langsung menjadi bulan-bulanan warga. Dan mencurigakan dia mau copet, pasti udah dia sama lewati rel itu, baru dia ambil bang, sempat kejar-kejaran sampai ke Marakalam, pas di SD Islamudin Mulia baru hilang. Pelaku dibawa ke Mapolsek Padang Timur dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pemuda diamuk massa setelah tertangkap tangan menjambret handphone warga. Warga yang emosi bahkan membakar motor pelaku. Pelaku nyaris tewas namun diselamatkan petugas. Pria berinisial AD terkapar usai dihakimi massa karena kedapatan menjambret handphone warga di kawasan Bendungan, Pandadure, Kecamatan Terara. AD diketahui beraksi dengan seorang rekannya. Saksi mata menyebut penjambretan terjadi saat korban tengah asik bermain game online. Pelaku yang datang tiba-tiba langsung merampas handphone korban. Korban sempat melawan dan berteriak hingga mengundang kedatangan warga. AD ditangkap dan dihakimi massa sementara rekannya berhasil melarikan diri. Massa yang emosi membakar motor pelaku. Pelaku nyaris tewas diselamatkan petugas yang cepat datang ke lokasi dan langsung mengevakuasinya ke puskesmas terdekat. Pelakunya masih dirawat di puskesmas. Dalam keadaan kritis, ya? Jadi sudah agak membaik sekarang. Pencurian dengan kekerasan ini. Sejumlah barang bukti diantaranya motor pelaku yang hangus terbakar disita polisi. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Pelaku mengamuk hanya karena sang ayah tak mengizinkannya keluar malam. Budi, pria 56 tahun, ditemukan tewas di sebuah gubuk di kota Cilegon, Banten. Jasad Budi ditemukan rekan kerjanya dalam keadaan bersimbah darah dengan luka di leher. Tragis, Budi tewas di tangan anak kandungnya sendiri.
polisi berhasil menangkap anak korban David, 26 tahun. David membuang alat pembunuhan berupa golok dan palu ke semak-semak tak jauh dari rumahnya. Penyelidikan sementara, David mengamuk karena tak diizinkan keluar malam oleh orang tuanya. Awalnya hanya dilarang untuk tidak keluar malam. Terjadi cekcok sekitar pukul 2 dini hari, kemudian jam 5 terjadilah tindak pidana ini. Untuk barang bukti sendiri yang diamankan, Pak? Palu dan golok ya. Pelaku David telah diamankan Satreskrim Polres Cilegon. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Derajat Prawira Negara Kabupaten Serang untuk mendapatkan visum. Dari Cilegon, Banten, Wim Salim, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja tewas dibunuh ayah kandungnya. Adik kandung korban yang masih di bawah umur juga terlibat melakukan penganiayaan. Penganiayaan dipicu karena korban diduga sering mencuri uang ayahnya. Suasana malam lebaran yang seharusnya diliputi kebahagiaan berubah menjadi duka. Wanita ini tak berdaya hingga mengalami stroke mengetahui YS suaminya berkelahi dengan Yunus anaknya di rumahnya di Kelurahan 50, Kabupaten Batubara. YS dibantu anak bungsunya Uce berusia 16 tahun. Tragis, Yunus tewas setelah sempat dibawa ke puskesmas dengan tubuh membiru. Terkait kejadian ini, YS dan Uce anaknya ditangkap polisi. Si korban ini udah tergeletak lah, tengok di situ posisinya. Dengan masih terpiting lah gitu. Adiknya dengan bapaknya. Oh, dia dikeroyok? Iya. Berapa orang yang ngeroyok? 2. Keduanya masih diperiksa polisi, diduga berkelahi dipicu karena korban tak terima dituduh sering mengambil uang ayahnya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Gara-gara menagih utang, seorang janda pemilik warung di Lampung Tengah dianiaya hingga tewas. Pelaku yang memiliki tunggakan utang Rp250.000 tersinggung karena ditagih oleh korban. Kemin warga Rukti Basuki Rumbia, Lampung Tengah ditangkap polisi setelah membunuh seorang janda di Sidobangun, Seputih. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Kemin mengakui menganiaya korban di dalam warung setelah ditagih utang. Kemin selama ini sering utang minuman di warung korban, namun belum bisa membayar. Korban meminta Kemin untuk segera melunasi utangnya sebesar Rp250.000. Rencananya sumpah demi Allah nggak ada niat, mau ya cuma mau ngasih pelajaran kalau ngomong jangan Oh, jangan kasar-kasar gitu ya? Ya intinya cuma kalau utang kapan biasa tuh udah di situ minta satu besok tak bayar. Rencananya kan mau tak bayar, saya jadiin motor tak rencananya kan tak suruh bayar itu rencananya. Kejadian berawal saat Kemin pagi hari mendatangi warung milik Rini yang baru buka. Kemin kemudian menyampaikan akan utang minuman. Rini kemudian mengingatkan pada Kemin masih memiliki utang sebesar Rp250.000 untuk segera dibayar. Rini pun enggan memberi utang minuman karena Kemin belum melunasi utangnya. Kemin yang sakit hati karena Rini mengungkit utang, sementara minuman yang diinginkan tidak diberi. Kemin kemudian menganiaya Rini hingga tewas. Mengetahui Rini tewas, Kemin mengambil handphone dan gembok warung, kemudian ditanam di bawah pohon untuk menghilangkan jejak. Pelaku sering nongkrong di warung korban dan pelaku masih memiliki hutang dengan korban. Waktu ditagih, pelaku tersinggung terjadi pembunuhan tersebut. Oke deh. Tidak ada, jadi berdasarkan keterangan pelaku dan saksi-saksi kalau yang ada, pelaku hanya sendiri dalam melakukan perbuatan tersebut. Kemin telah ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti, tas, handphone, serta gembok yang diambil dari warung korban. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Roy Parloli, iNews melaporkan.